Mosinya adalah Dewan ini percaya bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak lagi relevan. Untuk pihak pro ada Neil dan untuk pihak kontra ada Yo. Oke, baik. Kalau begitu, masing-masing panelis kita sudah siap. Untuk teman-teman yang ada di sini, kuatkan roomnya dengan tap-tap layar dan boleh banget untuk dukung panelis kesukaan kalian. Kita akan masuk ke sesi opening statement dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak lagi relevan. Untuk pihak pro, waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Oke. Iya, pahami bahwa glorifikasi itu sebenarnya apa sih? Glorifikasi artinya di masa kini nih, di status quo, orang-orang tuh menganggap bahwa agama itu menjadi landasan moral yang absolut, atau agama itu dianggap sebagai landasan moral yang paling ultimate lah gitu, dianggap orang untuk menjadi landasan moral satu-satunya. Tapi kenapa sebenarnya ini tidak lagi relevan? Pembuktian debatnya itu sebenarnya bukan tentang baik buruknya, tapi tentang apakah statement ini, pernyataan ini bukan relevan tapi benar ataukah tidak. Makanya masuk ke dalam poin pertama nih. Moral itu sebenarnya apa sih? Moral kan sebenarnya panduan hidup atau pedoman hidup seseorang ya. Bagaimana ini dipelajari sebenarnya ya basis dari kedalaman dalam sejarah itu bilang kalau orang belajar moral dari agama, misalnya tahu baik yang buruk dari Tuhan itu sendiri. Tapi aku rasa enggak. Manusia adalah primata animalistik, mereka punya insting. Dari insting tersebut mereka bisa membedakan mana pedoman hidup yang paling mereka butuhkan. Makanya dalam setiap daerah itu mempunyai nilai moral yang berbeda. Misalnya misal orang suku-suku Calabai punya nilai moral yang berbeda dengan misalnya orang-orang di suku Jawa misalnya, dengan bentuk keyakinan dari bentuk misalnya basis daerah mereka, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka hidupi itu justru jauh berbeda. Makanya dari situ sebenarnya moral grounding yang ada bagi masyarakat adat atau budaya itu sudah cukup. Tapi kenapa sebenarnya glorifikasinya ini udah nggak relevan? Karena satu, agama itu landasan moral yang cukup kuno, bisa aku bilang. Kenapa? Karena landasan moral yang ada di agama dipercayai dan dipelajari berdasarkan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ajarkan. Misal, di dalam pengajaran agama, kamu bisa dijustifikasi untuk misalnya membun-bun suku lain karena Tuhan kamu menyuruh kamu itu untuk kebenaran berdasarkan suku kamu. Ini menjadi moral grounding yang sangat berbeda bila kita bandingkan dengan masa sekarang, bahwa kalau yang dibilang oleh Evo biasanya, kalau Tuhan ada, kenapa Holocaust bisa ada? Kenapa Holocaust Tuhan membiarkan Holocaust? Nah, dalam basis inilah aku rasa agama sebagai landasan moral itu menjadi tidak relevan ya teman-teman. Karena sebenarnya dalam masa sekarang orang sudah bisa membedakan baik dan buruk tanpa ada ajaran Tuhan. Misal, kamu tahu bahwa mencuri itu adalah hal yang dilarang karena hukum. Kedua, kalau misalnya hukum itu dari mana? Kamu tahu bahwa mencuri itu tidak baik karena kamu tahu bahwa saat kamu mencuri barang orang lain, maka orang lain tersebut akan mengalami kerugian. Ini tidak perlu dipelajari dari agama sebagai landasan moral, tapi bagaimana moral grounding dari misalnya orang-orang dalam budaya ataupun suku sudah mengajarkan kamu misalnya tata krama, apa yang misalnya baik bagi dan juga nilai kesopanan saat kamu misalnya bertemu orang lain, sementara agama tidak mempelajari dan juga mengajarkan kamu soal itu. Baik, waktunya sudah habis. Kita akan mendengarkan opening statement oleh pihak kontra. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Bukti agama, norma sosial yang eksis di status quo itu bukan tiba-tiba orang-orang tiba-tiba rasional anyway. Buktinya, Dewa Matahari ada. Buktinya, orang-orang percaya bahwa Kristen itu ada. Buktinya, bahwa Allah SWT itu Allah, menjadi bentuk kenapa norma pembentukan hukum syariah ada. Menjadi norma bentuk kenapa undang-undang menjadi Pancasila nomor 1 yang ada di Indonesia. Makanya, ketika statement yang diberikan oleh Tulang Niel mengenai tentang tidak serelevan itu, masih dipertanyakan. Karena semua landasan hukum yang dibawakan rasionalitas oleh Tulang Niel berdasarkan dari intrinsik nilai kepercayaan nenek moyang agama itu sendiri. Definisi dulu, agama itu apa? Agama itu bukan hal yang modernistik yang seperti teman-teman katakan, Islam, Kristen. No, agama di luar dari konteks
sempit itu. Agama ini adalah kepercayaan kamu terhadap satu hal yang membuat rasa aman, menjadi moral guidance kamu, moral kompas kamu mana yang baik, mana yang benar. Seperti dewa matahari, seperti agama Adi Brahmana, dewa-dewa, dan juga hal-hal yang lainnya. Ini menjadi penting karena relevansi inilah yang menuntun kenapa hukum ada. Orang-orang berpikir secara rasional, mana yang baik, mana yang benar, dan juga hal-hal yang lainnya. Tapi kita bawa tentang gimana tentang, oh, manusia tuh primalistik, dan orang-orang akan punya insentif untuk membunuh orang lain karena berbeda agama dan juga lainnya. Kita katakan, tidaklah se-ekstrim itu. Saya rasa semua orang di dalam komentar TikTok juga paham bahwa ada hukum, bahwa sudah seprogresivitas itu. Edukasi untuk saling menghargai, edukasi untuk saling memberikan nilai satu sama lain, seperti kolaborasi misalkan jika ada sholat Jumat, kurang lapangan di gereja, misalnya di katedral memberi lahan dan juga lain-lainnya. Bentuk contoh-contoh inilah menjadi simple kenapa relevansi agama, walaupun se-ekstrim itu kasusnya, sangatlah penting. Tapi sebaliknya, dalam konteks negara radikal, progresif, dan juga semua negara yang lainnya, saya akan bilang, konteks ini akan sangat-sangat diperlukan dan tidak pernah hilang relevansi agamanya. Makanya bangga moral agama sebagai landasan satu-satunya. Simple. Satu, kompas moral agama itu yang membuat manusia bisa tetap rasional. Ketika kamu tidak tahu kejadian apa yang kamu menimpa, ketika kamu tidak mengerti tentang apa yang kamu rasakan dari kekecewaan, kegagalan yang kamu pikir, yang kamu hitung kalkulasi secara kapitalis, rasionalitas, kamu gagal. Tapi ternyata tanpa kamu mengkalkulasi hal itu, secara iman dan takwa, itu memvalidasi kamu kenapa kamu bisa berhasil mendapatkan hal itu sendiri. Artinya, agama ini bukan hanya sebagai moral kompas kamu, tapi sebagai bentuk psikologis kamu, memberi rasa aman, daya motivasi untuk berjuang, dan juga hal-hal yang lainnya. Makanya dalam konteks modern sekalipun, orang-orang pintar sekalipun, misalkan seperti Albert Einstein atau saya selalu percaya pada agama, karena saya percaya agama adalah bentuk psikologi saya. Bangga. Baik, terima kasih. Kita baru saja menyelesaikan sesi opening statement dari masing-masing peserta. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pembidasan, di mana masing-masing peserta membantah opening statement dari lawannya. Teman-teman yang di bawah, bantu aku untuk tetap layar, karena ini adalah mosi yang cukup sensitif untuk ruang debat. Sesi pembidasan akan dimulai oleh pihak pro. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Oke, mungkin kita bahas soal spektrum sosial dan juga perkembangan era modernisasi atau globalisasi ya. Kenapa pada akhirnya agama sebagai landasan moral itu menjadi tidak relevan? Aku rasa kontra masih gagal untuk menjelaskan seberapa besar relevansi ini mengikuti zaman. Aku rasa aku sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam konsep agama di dalam masa kini atau di status quo itu sudah cukup bergeser. Tapi mari kita lihat sebenarnya kalau glorifikasinya itu adalah kalau di sisi mereka menganggap bahwa agama menjadi landasan moral satu-satunya dan ini yang diterima. Tapi aku rasa agama itu nggak cuma satu, teman-teman, tapi ada banyak. Kalau kata Evo, dari 18.000 agama, kamu nggak bisa untuk memetik satu Tuhan itu bisa menjadi hal yang absolut benar menurut kamu. Makanya kamu akan mengorbankan 17.999 agama lainnya. Kamu akan membidatkan dan juga menyalah-nyalahkan mereka. Tapi gini, kalau dalam misalnya Kristen, orang-orang misalnya ya, Kristen sebagai landasan moral yang diglorifikasi, ini sudah tidak relevan. Satu, bayangkan bagaimana kaum perempuan di ajaran agama Kristen itu disuruh tunduk dan disuruh misalnya tidak bisa memegang peran-peran penting di dalam peribadatan. Tapi kedua, kamu juga bisa loh dijustifikasi untuk melakukan hal yang salah atau secara moral zaman kini itu sudah tidak relevan. Misal, Daud yang waktu itu disuruh berbohong dan dibiarkan berbohong oleh Tuhan untuk meloloskan dirinya aja. Orang bilang itu white liar ataupun kebohongan putih. Padahal secara moral di zaman ini salah. Dan bahkan kalau kamu berbohong di mata hukum, itu kamu bisa saja dihukum. Makanya agama sebagai landasan moral itu sudah tidak lagi relevan. Tapi kedua, kalau misalnya kamu mau membuat ini sebagai sesuatu hal yang masih relevan, bahkan di status quo, di mana agama itu menjadi landasan moral yang diglorifikasi, aku rasa ini akan mengorbankan banyak pihak.
lihat bagaimana orang-orang yang berjuang untuk pergerakan LGBT atau feminisme yang selalu dipojokkan oleh misalnya ajaran-ajaran agama. Bagaimana agama mengesampingkan orang-orang seperti perempuan di dalam peran peribadatan, ataupun LGBT yang selalu dikecam keras bagaimana dalam agama mereka tidak menerima sama sekali adanya bentuk laki-laki yang misalnya berpakaian seperti perempuan atau sebaliknya, atau bahkan dalam orientasi seksual yang berbeda seperti itu. Makanya agama tidak bisa mengakomodasi orang-orang misalnya lagi bete atau lagi TV tadi untuk misalnya diterima di masyarakat sosial. Itulah kenapa masyarakat minoritas di dunia kamu, saat kamu masih menganggap agama sebagai landasan moral yang relevan, mereka tidak akan pernah diterima. Kalau di debat TikTok, mereka udah di cancel mati-matian di Indonesia karena misalnya agama yang ajaran agama menjadi landasan moral di Indonesia itu sudah sangat amat berat misalnya pengajarannya. Makanya kasihan banget kan orang-orang yang seperti ini terhalangi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pihak pro. Dan kita akan mendengarkan pembidasan dari pihak kontra, waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. 2 poin pertentangan dibawakan oleh Tuang Neil dalam debat ini. 1, nilai agama tidak relevan karena dia bergeser. 2 adalah aktor-aktor feminisme dan LGBT akan tersingkirkan. Kita masuk ke poin pertama tentang akan bergeser dan juga yang lainnya. Saya katakan bahwa apa yang dibawakan oleh Tuang Neil itu sangat dismisif terhadap status quo. Lihat sekolah-sekolah Kristen, ada BPK penabur. Lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada yang sudah ada iman dan takwa dan juga hal-hal yang lainnya. Artinya apa? Progresivitas, rasionalitas, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu selalu berkaitan dengan agama itu sendiri. Makanya ada narasi yang bilang percuma kamu beriman tapi kamu gak pintar, percuma kamu pintar tapi beriman dan juga hal-hal yang lainnya. Artinya kita bilang agama ini yang menjadi narasi check and balance. Kita tidak mau moral agama dihilangkan. Ketika misalkan saya pintar karena kepintaran saya, tapi saya juga dinafikan karena saya disuruh oleh Tuhan Yesus untuk kamu tetap rendah hati, untuk kamu tetap empati, untuk kamu tidak menyembahkan diri dan juga hal-hal yang lainnya. Artinya, agama menjadi check and balance. Ketika manusia yang berpikir bahwa sehebat itu di antara bintang lainnya, dia datang sebagai narasi, tetap turut hati, tunduk hati, rendah hati, kamu akan ditinggikan juga. 2, feminisme dan LGBT. Saya katakan, feminisme dan LGBT di sisi mereka itu tidaklah bisa terima itu. Contohnya apa? Lihat ada white feminism, lihat ada Christian feminism, look ada Muslim feminism, dan semua hal-hal itu. Ini semua terkonfrontasi melalui dari gerakan pengajaran nilai agama itu sendiri. Karena kita percaya semua debat ini bahwa agama itu tidak pernah mengajarkan hal yang buruk dan jelek. Sebaliknya, yang membuat hal itu adalah interpretasi setiap orang berbeda-beda. Makanya, gerakan-gerakan feminisme Kristen, feminisme Muslim, itu bisa hadir untuk bisa mengcater aktor-aktor marginal, untuk bisa masuk bahwa saya punya hak setara di mimbar, saya punya hak setara dibanding suami saya, dan hukum-hukum syariah, kita mau kesetaraan, dan juga hal yang lainnya. Makanya, kalau bisa dibilangkan seburuk Nggak ada suara. Boleh Kamu- mute unmute? Baik. Suaranya hilang. cek. Ya. Ya, Baik. karena permasalahannya dalam konteks marginal sekalipun, feminisme dan teman-teman LGBT itu tetap memiliki gerakannya itu sendiri. Teman saya, dia adalah seorang gay dan dia seorang Christian. Teman saya, dia adalah seorang lesbian dan dia seorang Muslim. Di FISIP UI, nih FISIP UI, yang nggak percaya, nih di FISIP UI, semua gerakan ini sudah terkonfrontasi. Artinya apa? Agama itu bukan menjadi prasyarat kamu untuk kamu ditindas. Sebaliknya, agama itu adalah hal yang baik. Identitas kamu sendiri yang memperjuangkan terhadap agama kamu, saya paham kamu sepaham dengan saya, makanya agama tidak boleh dihilangkan. Luar biasa. Bahkan kita belum masuk ke inti sesinya ya. Sesi pembidasan baru saja kita selesaikan dan kita akan masuk ke sesi open panel atau sesi crossfire. Waktunya 7 menit. Aku tes timer dulu di Bung Haka. Sebentar. Oke, aman. Masing-masing peserta bisa lihat timer di Bung Haka ya? Ya. Aman? Oke, baik. Kita akan mendengarkan sesi open panel dengan mosi Dewan ini percaya bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak lagi relevan. Timer dimulai
dari sekarang? Aku rasa dunia di sisi kontra itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin iya, kita anggap dan kita iyakan bahwa dunia di kontra, orang-orang misalnya yang gay dan juga lesbian tadi masih bisa hidup dengan baik di dunia kontra. Aku rasa ini sangat idealis dan juga iya, mimpi yang begitu besar. Kenapa? Karena kalau misalnya di dunia kontra, saat mereka bilang bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral adalah hal yang relevan, artinya ini akan secara kolektif diterima oleh publik dan meyakini bahwa agama sebagai landasan moral yang paling penting, bahkan di atas landasan moral dari budaya, suku, dan lain-lainnya yang sudah disusun berdasarkan konstruksi sosial. Maka mari kita gambarkan apa yang akan terjadi di dunia kontra. Orang-orang lesbian dan juga gay tadi yang dalam lagi BT tersebut tidak akan pernah bisa hidup dengan nyaman. Kenapa? Karena kepercayaan kolektif orang terhadap agama yang menjadi landasan moral, dan karena agama yang menjadi landasan moral itu sangat mengecam dengan keji bahwa mereka menganggap bahwa orang-orang lagi BT adalah orang yang tidak bermoral, orang yang tidak menaati agama, orang yang berdosa. Maka secara itu otomatis cancel. Ini tidak bisa diterima di publik saat glorifikasi agama di dunia mereka menjadi landasan moral yang paling penting. Ingat, yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena di sisi mereka itu ada glorifikasi. Mungkin boleh ditanggapi. Yos, silakan. Saya sudah katakan bahwa glorifikasi agama mengenai tentang cancel culture dan juga yang lainnya, tiap berbagai daerah itu berbeda konteksnya. Makanya interpretasinya bukan salahkan agama moralnya, tapi masalahkan orangnya yang menginterpretasikan salah terhadap hal itu. Contohnya, misalkan ketika kamu sebagai gay, kamu sebagai lesbian, part of LGBT yang ada di Indonesia, otomatis kamu di cancel culture. Simpelnya karena interpretasi oleh teman-teman Kristen yang ada di Indonesia masih sekonservatif fasis kanan itu. Tapi, bayangkan ketika kamu di Jerman, Eropa, lihat Ragil dan suaminya yang terlegalisasi karena pernikahan sesama jenis, simpelnya karena suaminya orang Kristen, and it's okay-okay aja. Ragil malah sambil bernyanyi pujian Tuhan di dalam gerejanya. Artinya apa? Artinya, kalau mau berdebat tentang cancel culture sekalipun, saya sudah katakan, ini tergantung dari progresivitas hal seperti itu. Tapi saya akan masuk ke dalam tentang konservatif. Saya rasa konservatif pun akan sudah mulai berubah. Karena apa? Udah ada gerakan-gerakan feminisme, Kristen, Muslim yang sudah ada. Begitu. Aku akan respon dalam dua tahap ya. Di sisi mereka sebenarnya ini tidak bisa berjalan dengan baik, even though ataupun walaupun iya mereka udah ada white feminism, Christian feminism dan lain-lain. Karena sebenarnya gini, konsepnya adalah orang itu secara struktur sosial melekat terhadap agama. Saat agama menjadi landasan moral yang diglorifikasi, artinya ini secara inherent melekat di dalam tubuh orang-orang, di dalam identitas orang-orang. Misal, aku Kristen, kamu Muslim, kita sama-sama ajarannya tidak melanggengkan LGBT atau lagi BT. Makanya kita akan meng-cancel orang-orang lagi BT. Aku rasa bentuk progresivitas menjadi bentuk idealisme dan juga bentuk mimpi yang sangat besar lagi-lagi aku bilang, karena kamu akan misalnya di-cancel oleh agama yang walaupun kamu akan bilang bahwa interpretasi mereka mungkin akan cukup progresif, tapi aku rasa agama yang sudah dituangkan di dalam kitab suci dengan landasan moral mereka yang kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman, itu tidak akan bisa mengikuti relevansi terhadap perkembangan zaman. Makanya aku bilang ini tidak relevan. Tapi poin kedua, kalau misalnya mereka bilang konservatif, sure, karena ini masih konservatif, makanya glorifikasinya ini tidak akan relevan. Karena buktinya adalah orang-orang lagi BT sudah cukup masif di status quo. Mereka ingin keluar daripada spektrum dan juga kekangan agama yang mengekang mereka, yang terus membidatkan mereka sebagai orang yang sesat, orang yang tidak bermoral, orang yang keji dan lain-lainnya. Dan mereka sedang melangkah keluar dengan gerakan feminisme di gelombang keempat, yang saat ini kemudian lagi BT diakomodasi oleh misalnya gerakan feminisme sekarang. Iya, silakan. Gini, konteks progresivitas, kalau misalkan ada glorifikasi, saya katakan itu tidak apa-apa. Justru, glorifikasi ini diperlukan sebagai penetrasi buat mencerdaskan orang-orang yang konservatif parah itu. Saya flip kasusnya. Glorifikasi ini menjadi satu-satunya yang penting untuk bisa mencerdaskan mereka dan juga memberikan kalau kamu orang-orang yang hetero, cishet, harus ikut sesuai dengan standar kamu. No, kita ada awareness, ada edukasinya sendiri. Makanya, glorifikasi ini bisa hadir karena ruang tertutup itu, ini dibutuhkan. Sebaliknya, penting untuk bisa mencerdaskan.
Nah, aku rasa jadinya mungkin agak keluar dari debatnya. Karena kenapa? Kita memperdebatkan bahwa apakah glorifikasi ini relevan ataukah tidak relevan. Makanya seharusnya beban di sisi kontra itu membuktikan bahwa seberapa relevansi glorifikasi ini terkait dengan situasi sosial yang ada. Karena kalau kita lihat situasi sosial yang ada, lagi bete menjamur, orang-orang menginginkan misalnya ya tinggal bareng itu harus diperbolehkan misalnya dengan laki-laki perempuan dan berbagai bentuk modernisasi serta globalisasi. Ini membuktikan bahwa kita sedang mengarah kepada bentuk keluar dari misalnya kekangan moral yang diajarkan oleh agama. Agama yang mengajarkan tidak boleh seks bebas, tidak boleh menjadi LGBT, ataupun agama yang mengajarkan bahwa iya moral-moral kaku yang dalam agama yang hanya berlaku 2000 tahun atau 3000 tahun yang lalu. Makanya aku bilang glorifikasi agama sebagai landasan moral yang kita percaya itu adalah absolut baik sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang. Mungkin itu. Ya, mungkin ada tambahan, silakan. Oh gitu. Oke, nggak ngerti soalnya. Oke, gini. Saya rasa konteks debatnya itu menjadi dua bagian. Satu adalah aktor mayoritas, kedua adalah aktor marginal secara minoritas. Saya sudah katakan, secara prinsipal, rasionalitas, psikologitas, rasa aman, moral guidance, ini mempengaruhi terhadap kondisi orang-orang mayoritas. Closing 1-0 buat kita, mayoritas kita menang. Kedua, kita masuk ke aktor marginal yang dikatakan mereka. Saya rasa aktor marginal tentang penolakan, cancel culture, dan juga yang lain-lainnya, itu tidaklah semasif itu. Saya sudah bilang, penetrasinya sudah ada empati, sudah ada gerakan-gerakan feminism, white feminism, Christian feminism. Visualisasinya seperti apa? Biar poinnya nggak kecolong. Visualisasinya seperti sekarang. Satu, orang-orang ketika kamu sebagai pendeta, ayo ikut naik, masuk ke mimbar, nggak peduli kamu gendernya apa, tetap gereja. Ini narasi yang sudah ada eksis karena gerakan ini. Baik. Oke, tapi ini penting, saya harus catatkan. Coba diulang lagi tadi kelas yang ditawarkan oleh Yos tadi apa? Diulangi poinnya. Ada dua, mayoritas dan minoritas. Oke, bagaimana tadi? Mayoritas kita menang terhadap rasionalitas, rasa aman, kepercayaan, psikologis, bimbingan moral. Oke. Nah, itu cara mayoritas kita menang. Di minoritasnya tadi yang penting. Minoritasnya tadi kita sudah bilang bahwa sekonservatif itu pun kita tetap ada bentuknya penetrasinya. Itu tadi yang luput saya. Oke, pas. Oke, Baik. Sudah aman, juri? sudah. Baik, terima kasih. Takut salah Kita dengar baru tadi. saja, ya saya. Takut salah dengar tadi. Tadi clear. Ya, baik, terima kasih. Dan kita baru saja menyelesaikan sesi open panel dengan mosi Dewan ini percaya bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak lagi relevan. Untuk pihak pro ada pada pihak Nel dan untuk pihak kontra ada pihak Yos, ada pada Yos. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi closing statement. Tapi sebelum kita masuk ke sesi closing statement, teman-teman yang di bawah bantu aku untuk tap-tap layar sampai 60.000 dan bantu aku untuk love orange. Yang belum love orange, terima kasih yang baru follow aku. Dan kita akan masuk ke sesi closing statement oleh pihak pro. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Oke, Bung Haka aman nggak ini? Soalnya Aman. masih kopi. Oh ya aman. Dicek. Ya, aman kok. Oke. Aku akan mulai. Oh ya, juri jangan termakan omongan manis dari bere aku Yosua ini. Kenapa? Karena satu, kalau memang iya yang dia bilang itu adalah benar, bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral adalah hal yang relevan di status quo, maka yang terjadi harusnya adalah satu, lagi BT itu tidak akan ditekan oleh publik. Aku akan flip argumen dia. Kalau di sisi mereka diterima, artinya ini membenarkan dong opini dan narasi di sisi kita bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral tidak lagi relevan. Karena kalau misalnya agama sebagai landasan moral tidak lagi relevan, artinya orang-orang secara kolektif mulai terbuka menyingkirkan landasan moral agama menuju tempat kedua dan menempatkan landasan moral pertama sebagai hati nurani mereka menjadi tempat pertama untuk menimbang bahwa oh iya aku kasihan ya sama orang-orang lagi bete, mereka mempertahankan, memperjuangkan loh apa sih yang mereka mau, orientasi seksual mereka yang bahkan dihina oleh publik.
Inilah yang terjadi dan aku rasa argumen Yos membuktikan bahwa opini aku benar, bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak lagi relevan. Karena buktinya apa? Sekarang di Jerman seperti yang Yos bilang, ataupun misalnya feminism Christianity yang dibilang oleh Yos, artinya orang-orang terbuka, bahkan menempatkan agama sebagai penilaian sekunder, landasan moral sekunder, orang untuk menempatkan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga itulah orang-orang seperti Kak Ragil di Jerman ataupun lagi BT lainnya itu bisa diterima di belahan dunia Eropa yang mereka memandang bahwa liberalisme, kebebasan atas tubuh mereka sendiri, otonomi atas tubuh mereka sendiri menjadi hal yang paling penting bagi mereka. 1-0 dalam penimbangan bagaimana bentuk tidak relevannya. Tapi kedua, kalau misalnya mereka memperdebatkan, tim kontra memperdebatkan tentang konservatif ataupun misalnya perempuan, aku rasa kenapa aku bisa yakin ini tidak relevan? Karena satu, banyak agama, terutama Kristen, itu sudah memperbolehkan loh, bahkan di dalam misalnya Kristen karismatik memperbolehkan perempuan untuk misalnya mengisi dalam peran peribadatan. Ini adalah contoh progresivitas yang mana menaruh glorifikasi agama sebagai landasan moral menjadi yang tidak relevan. Karena kalaupun misalnya di sisi kontra ini masih relevan, artinya agama-agama sekarang masih konservatif, tidak mau menempatkan perempuan di mana perempuan itu bisa di-empower ataupun diberdayakan, ataupun bahkan bisa masuk ke dalam ruang publik. Aku rasa di sisi kontra saat ini menjadi relevan, hukum-hukum agama menjadi hukum yang terutama karena kamu mengglorifikasi ini sebagai nilai yang secara kolektif dipeluk erat oleh masyarakat dan diterima sebagai hal utama. Baik, waktu dipergunakan dengan sangat baik dan kita akan mendengarkan closing statement oleh pihak kontra. Waktunya 3 menit setelah mikrofon dibuka. Saya nggak mau ngulang pidato saya lagi. Satu, saya rasa ketakutan terbesar yang diberikan oleh tulang Niel adalah tentang konservatif dan penerimaan dan juga yang lainnya. Saya sudah katakan kepada juri, udah ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk pendeta gay, ada bentuk pendeta lesbi, ada bentuk-bentuk progresivitas dan juga yang lainnya. Artinya apa? Artinya agama sebagai bentuk identity itu tidaklah bisa disamaratakan. Yang disalahkan itu adalah bukan identitasnya, tapi adalah misinterpretasi dari aplikasi agamanya. Contohnya di Indonesia konteksnya berbeda. Contohnya konteks di Amerika Serikat juga berbeda. Makanya kalau kita main dalam skenario terburuk pun, makin banyak nih aktor-aktor marginal. Karena di konservatif pasti bakalan kalah nih argumennya Yosua. Kita bilang, satu, tidak apa-apa. Karena dengan adanya glorifikasi ini, malah itu membuat orang-orang untuk mudah berempati. Permasalahan terbesar dari tulang Niel adalah tidak menjelaskan kepada saya, apakah ketika kamu pintar, rasional, tiba-tiba kamu akan bisa untuk empati? Enggak. Prasyarat untuk empati, rasa aman, menghargai, dan juga mencintai satu sama lain, keluar dari narasi agama ini sendiri. Makanya konteks inilah untuk bisa menerima progresivitas yang ada di tulang Niel harus diapresiasi melalui pengajaran-pengajaran agama ini, terlepas agamanya konservatif dan apapun, karena saya percaya semua agama mengajari penghormatan, empati satu sama yang lainnya. Moralnya tergantung dari satu daerah. Makanya agama itu pun akan terkonfrontasi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Isu minoritas kita menang. Ada pendidikan dan awareness. Kedua, saya sudah katakan, tulang Niel nggak berani dalam konteks mayoritas. Saya sudah katakan, agama itu main dalam psychological, rasionalitas. Kamu akan dituntut untuk jadi orang jangan sombong, jangan apa segala macam, karena ada narasi agama ini sendiri. Makanya ada adab. Makanya ada orang-orang saya harus dituntut untuk bertutur kata sesopan ini di debat TikTok karena narasi ini terbentuk dari kristalisasi manifestasi agama yang sudah teman-teman TikTok punya di kolom komentar. Makanya teman-teman di kolom komentar, hey, kamu jangan tinggi suara kamu, jangan tinggi argumen kamu kalau kamu nggak punya adab, argumennya sama dengan nol. Itu karena hadir ada manifestasi dari agama ini. Kenapa itu bisa hadir? Simpelnya satu, karena ada bintang di atas bintang. Dua, ini menjadi kamu untuk selalu dihargai, diapresiasi sama orang lain, dan bisa mendapatkan empati. Makanya, dampak makronya terhadap seluruh orang-orang akan bisa terkristalisasi. Satu, baik secara penerimaan. Dua, rasa aman.
Tiga, psikologis dan juga agama sebagai moral guidance kita sangat mempengaruhi kita menang makro, mikro, mayoritas, minoritas, bangga. Baik. Waktu dipergunakan dengan sangat baik oleh masing-masing peserta. Dan kita baru saja menyelesaikan sesi terakhir kita dengan mosi Dewan ini percaya bahwa glorifikasi agama sebagai landasan moral sudah tidak relevan. Untuk pihak pro ada Neil dan untuk pihak kontra ada Yos. Dan untuk juri ada Bung Haka yang sedang menimbang. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan review dari juri, bantu aku untuk tatap layar sampai 65.000 dan bantu aku untuk posting ulang. Kalian juga boleh banget untuk support masing-masing panelis andalan kalian. Ada Neil dan juga ada Yos. Kita akan mendengarkan review dari Bung Haka. Silakan Kanda. Oke, dari pihak pro, Neil, glorifikasi dia membuka dengan pernyataan, dengan definisi bahwa glorifikasi artinya agama, glorifikasi agama berarti agama dianggap absolut atau ultimate. Dan sedangkan moral adalah panduan hidup atau pedoman hidup. Dia menambahkan, manusia primata animalistik, punya insting maka berbeda. Suku Calabai beda dengan suku Jawa, tapi ini agak ada koreksi sedikit ya Naila, nggak ada suku Calabai. Calabai ini kan gender dalam ini ya, masyarakat Bugis. Orowane Makunrai Calabai Calalai Bisu, sukunya Bugis gitu. Jadi bukan suku Calabai. Calabai itu bicara laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan ya kawan-kawan. Kemudian agama landasan moral yang cukup kuno, membolehkan membun-bun suku atau agama lain. Jika Tuhan ada, kenapa Holocaust ada? Ini menambahkan, tapi tadi kurang dipertajam lagi tentang problem of evil ini ya. Orang bisa tahu baik buruk tanpa ajaran agama, tapi bisa dengan hukum suku-suku, karena di situ sudah mengajarkan tata krama. Dari pihak kontra, bukti agama di status quo tidak tiba-tiba ada. Agama, semua landasan moral yang dimaksud sudah ada di agama. Dia memakai definisi agama sebagai kepercayaan yang menjadi moral guidance. Nah itu dia, ini agak-agak semantik game ya sebenarnya dalam permainan definisi yang dibawakan oleh Yos ini. Karena kalau dalam KBBI ini ya kita bicara agama itu kan ini ya aliran kepercayaan yang melembaga itu, tata cara berketuhanan, tata cara dengan ada ritus-ritusnya gitu. Tapi ada semantik game, tapi menarik, boleh dibawakan. Dan pernyataan dari pihak pro, dari Nail yang bilang membolehkan membun-bun tidak se-ekstrim itu dengan mengatakan agama mengaminkan membun-bun. Karena kan ada yang radikal dan ada yang progresif. Nah, kompas moral agama yang membuat orang bisa rasional. Ini gue ke poin-poin utamanya aja ya. Tanpa kalkulasi, secara ini tadi tanpa kalkulasi, bisa rasional tanpa kalkulasi. Jadi bisa menggunakan iman dan takwa. Ini maksudnya dia membela untuk orang-orang yang tidak perlu menggunakan rasionalitas, tapi bisa dengan iman dan takwa. Ini bagus nih. Tapi dia bawakan juga Einstein yang cerdas dan ditambahkan dirinya sendiri tadi percaya agama tadi dari Yose. Kemudian dari pihak pro, ini bahas spektrum sosial di era globalisasi ini. Kontra gagal menghadirkan bagaimana agama mengikuti zaman. Agama ada banyak. Nah ini menarik sebenarnya ya, pernyataan ini tajam. Dan ini yang nggak ditangkap sama Yos tadi nih. Agama ada banyak. Dari 18.000 agama, kamu tidak bisa menganggapnya paling benar karena akan mengorbankan 17.999 sisanya. Terus bagaimana Kristen memperlakukan perempuan? Dia membawakan beberapa evidence belum cukup kuat. Tadi bagaimana Kristen memperlakukan perempuan karena dia tidak bisa dikonfirmasi secara global, ini satu. Tapi yang dia bawakan menarik tentang kisah Daud. Kisah Daud dikatakan white lies, tapi ini sudah tidak lagi relevan. Ini menarik dari poin dari Nelti. Lalu dia bicara LGBT dikecam keras dalam agama, terus dan didiskriminasi oleh agama. Dari pihak kontra ada dua poin bertentangan. Satu, yang dikatakan pihak pro nilainya bergeser, ini salah karena ada progresivitas dalam ajaran agama.
agama selalu jadi narasi check and balance. Agama mengajarkan rendah hati. Bicara tentang feminisme dan LGBT, agama juga punya gerakan feminisme. Yang membuat buruk itu justru interpretasinya, interpretasi pada umat beragama. Dalam konteks ini kaum marginal pun diakomodir. Jadi agama bukan prasyarat untuk penindasan. Dari pihak pro, dunia kontra tidak bisa berjalan dengan baik karena glorifikasi agama akan membuat landasan moral dari suku dikesampingkan. Yang menarik nih antara agama dengan primordialisme. Ajaran agama kejam karena mendiskriminasi kaum marginal LGBT, dan ada bawakan juga tadi cancel culture. Identitas itu melekat pada diri, maka progresivitas menjadi mimpi yang terlalu besar. Agak kurang tegas dari narasinya bahwa itu hanya sekedar mimpi gitu kan, jangan ini mimpi yang besar. Mimpi yang besar ini kan konotasinya masih bisa positif. Sedangkan kita tahu nih, Nel niatnya tadi bilang ya kalau identitas itu melekat maka progresivitas ini cuma mimpi gitu loh, bukan menjadi mimpi yang besar. Kalau jadi mimpi yang besar itu malah jadi konotasinya positif tadi. Glorifikasi relevan atau tidak, maka bebannya ada di sisi kontra. Moral dengan larangan LGBT dan lain-lain itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masalah diskriminasi karena interpretasi. Nah, konservativisme ini sudah mulai berubah. Contoh ragil di Jerman. Nah, ini agak kurang kuat nih. Ragil di Jerman tidak confirm ya sifatnya dengan terhadap bahwa agama mengakomodir itu gitu, karena kita tahu Jerman bukan negara yang betul-betul religius, bukan bersyaratkan agama untuk jadi masyarakat Jerman itu. Glorifikasi jadi satu-satunya yang penting bisa hadir karena adanya ruang tertutup itu. Mayoritas bentar, ini tadi ya dia kelasnya di situ tadi. Dalam mayoritas ini dia membela dengan argumen tadi itu rasionalitas melalui iman dan takwa, ajaran-ajaran rendah hati, tidak sombong, kita ini hanya kecil di dunia ini gitu kan. Dan untuk minoritas dia bawakan tadi walau konservatif tapi ada white feminism, Islamic feminism dan lain-lain. Nah makanya tadi saya sempat konfirmasi itu apakah benar ada aliran Islamic feminism yang mengakomodir LGBT, dan ternyata memang ada Scott Al-Haq apa tadi namanya ya. Ntar saya hanya memastikan ya guys ya, jadi saya harus konfirmasi karena ini terkait dengan data kan, harus saya validasi lagi ntar ya. Ini nama orangnya, iya, Scott Siraj Al-Haq namanya ternyata. Jadi ada ya, ternyata saya harus pastikan itu. Kalau misalnya white feminism di USA kita tahu sudah ada bahkan yang mengakomodir pernikahan sesama jenis, bahkan di church sekalipun gitu. Biasanya kan di catatan sipil, tapi ternyata udah ada church-nya. Gue penasaran nih, Islam ada nggak gitu? Karena kan kita tahu nih kisah Nabi Lut atau kaum Lot itu agak kental tuh, ternyata memang ada ya. Lalu dari pihak pro, orang-orang secara kolektif mulai menyingkirkan agama sebagai lapisan kedua dan kembali ke nurani sebagai lapisan pertama. Nah ini menarik poinnya, karena apa ya? Memang Nile tadi membawakan ini ya, grounding, dia memakai insting dan dia mensinonimkan itu dengan nurani gitu. Jadi terlepas apapun yang dibawakan oleh Yos, dia akan kembali pada nurani. Di Jerman, feminism Christianity justru menempatkan agama sebagai moral sekunder. Di sini dia mengklaim dalam weighing 1-0. Tadi Yos mengklaim dalam kelas 1-0. Nggak tahu kita yang mana 1, yang mana 0 ini ya. Ini tidak relevan karena contohnya pada Kristen karismatik, maka glorifikasi agama jadi tidak relevan. Agak kurang padat aja sih tadi ini Nel, tentang itu. Jadi lompatan dari ini ya, dari Kristen karismatik yang mulai ini feminism ya, feminism Christianity justru menempatkan agama sebagai moral sekunder. Ini menarik nih. Feminism Christianity berarti agama sekunder, feminisme primer gitu berarti struktur yang dibangun oleh Nile ya dalam argumentasi yang menarik. Tapi tadi dibantah oleh Yos, sudah ada pendeta gay dan pendeta lesbi. Maka ketika pintar apakah bisa menerima empati? Nah ini dia menariknya, apakah
moral grounding dari suku yang dibawakan Nel ini membawakan empati juga, ya tentu ada kan empati. Dan moralnya berlaku pada minoritas. Udah langsung penilaian aja sekaligus voting ya kawan-kawan ya. Oh, kita pakai voting? Iya, Oke, udah baik. mulai habis suara ini. Minum dulu sayang demi ketenangan Pia. Oke, baik. Kalau begitu kita akan masuk ke sesi voting, teman-teman. Di situ ada di dalam kurung. Kalian bisa menilai dari metode, meter, dan manner dari masing-masing peserta. Waktunya 2 menit dari sekarang. Thank you Love Orange-nya. Teman-teman yang di bawah boleh bantu untuk Love Orange sambil kita menunggu sesi penilaian dari Bung Haka. Silakan teman-teman. Untuk pihak pro ada di sebelah kiri, ada Neil, dan untuk pihak kontra ada di sebelah kanan, yaitu Yos.